Halo, halo, dua Subuh. orang. Tunggu temannya ya, Bara ya. Baik, Kak. Ya, ya, Assalamualaikum.
Selamat malam, Kak. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Gimana Malam, Kak. kabarnya? Itu mikrofon, ini speaker kamu. Selamat malam. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke, kita lengkap ya. Ada Bara, Akila, Jafir. Oke, udah makan belum? Baru oke. Hah? Udah Udah makan. pada makan apa belum? Udah. Udah. Makan apa? Nonton Makan apa? telur. Telur? Akila udah makan belum? Udah. Udah, Jafir? Jafir kemana ini, Aku Jafir? aku udah makan dengan McD Wih, McD yang apa? chicken nugget itu. Aduh, enak itu. Jafir, nyalain kameranya, Jafir. Jafir, Jafir. Loh, kok liatnya atas? Jafir, where are you? Jafir, where are you? Mana sih Jafir? Jafir, Jafir. Jafir, kamu di mana? Jafir, kamu di mana? Kok nggak kelihatan? Nah, mana nih? Turunin lagi, turunin lagi. Aduh, malah lihat atas. Jafir kemana ini Jafir? Loh, malah sekarang di bawah. Jafir, kamu di mana-mana sih?
Oke. Nah, mana? Jafir mana? Oke. Nah, sekarang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Apa sih kecerdasan buatan atau kecerdasan artificial intelligence? Itu apa sih? What is artificial intelligence? Siapa yang tahu? Apa itu artificial intelligence? Siapa? Akila? Akila, Akila? Artificial Intelligence itu AI, yaitu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dibuat oleh siapa, Jafir? Ah, AI dibuat oleh siapa? manusia. Manusia. Oke. Contohnya AI apa aja, Bara? Hmm, ChatGPT, ChatGPT, terus? Jafir, eh, apa lagi? Cloud dan Cloud, DeepSeek. DeepSeek. Akila, apa Gemini. contohnya? Kemarin kita belajar menggunakan apa, Akila? ChatGPT. Menggunakan Mi, Miro dan ChatGPT. Udah selesai belum? Yang kemarin? Akila sama Jafir, sudah selesai belum sama Bara? Sudah selesai atau belum? Udah atau belum? Akila, Akila, sudah selesai belum? Modulnya. Yang pertama kayaknya udah deh, atau yang kedua. Oke, yang pertama udah. Jafir udah belum? Jafir. Cuman yang ke satu doang. Oke, Kedua sekarang doang, kedua. kedua. Kedua Oke. sampai satu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Hari ini kita akan belajar terkait HTML dan CSS. Siapa yang tahu HTML itu fungsinya untuk apa? Atau singkatannya itu apa? Can you give me description about HTML and CSS? And what is the function HTML and CSS? Fungsinya HTML, HTML atau dan CSS itu untuk apa? Terus singkatannya apa? Oke, ada yang tahu? Boleh cari di chat GPT, boleh, terserah. Apa? Can you give me what is chat GPT? Ayo, ada yang tahu singkatan HTML itu apa? HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Kalau CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet. Dapat dipahami? Nah, fungsinya untuk apa? HTML itu fungsinya untuk membuat website. Kalau CSS itu untuk back-end-nya atau untuk mengatur bagaimana di belakangnya dari HTML. Oke, dapat dipahami? HTML singkatan dari Hypertext Markup Language
Kalau CSS singkatan dari Cascading Style Sheet. Paham sampai sini? Oke, nah tinjauan. Cerita dalam Twine dan terdiri dari apa? Twine. Kemarin kita belajar tentang Twine. Twine terdiri dari apa? Akila. Twine. Twine terdiri dari apa? Twine. Jafir, boleh lihat di ChatGPT kalian. Boleh lihat di ChatGPT. Twine itu apa? Terus Akila apa? Twine itu. Boleh lihat ChatGPT, boleh. Akbara, Twine itu apa sih? Coba. Jafir, Nggak tahu. nggak tahu. Akila, Bara, apa Akila? Twine adalah sebuah alat gratis dan open source untuk membuat cerita interaktif, game berbasis teks, atau visual novel sederhana tanpa perlu jago coding. Oke. Diulangi lagi sekali lagi. Gimana? Pelan-pelan. Twine adalah sebuah alat gratis dan open source untuk membuat cerita interaktif, game Mm-mm. berbasis teks, atau visual novel sederhana tanpa perlu jago coding. Oke, contohnya apa, Akila? Contohnya membuat apa? Contohnya apa, Kil? Contohnya apa? Membuat cerita menggunakan aplikasi. Ya, gimana, Kil? Ya itu, Itu oke. membuat cerita. Membuat cerita. Nah, jadi misalnya Twine, ini adalah di Twine. Ini untuk paragraf. Ini adalah paragraf pertama awal cerita kamu. Misalnya di sini. Nah, selanjutnya, bagaimana hubungan antar paragraf dibuat? Nah, hubungan antar paragraf dibuat, perhatikan ya, habis ini dipraktekkan. Jadi yang pertama, kan kita ambil di sini. Kita ambil buat paragrafnya, kita ke passage. Terus selanjutnya, nah, pertama, pilih teks yang akan diklik untuk pindah ke paragraf berikutnya. Nah, selanjutnya lampirkan teks dalam tanda kurung siku ganda. Nah, sebenarnya kita sedang membuat referensi dari satu halaman ke halaman lainnya. Nah, bagaimana cara menjalankan game di Twine? Nah, caranya kita tinggal play lalu build. Buka tab build lalu pilih yang play. Jadi ceritanya nanti dibuat menjadi aplikasi atau permainan. Jadi permainan. Jadi dari cerita misalkan kemarin kan kita buat cerita nih, ya kan? Kemarin Akila buat cerita apa sama Jafir? Cerita tentang apa? Kan kemarin ada alur-alurnya, ya kan? Nah, kemarin buat ceritanya tentang apa?
Buat cerita tentang apa kemarin? Akila. Jafir? Jafir kemarin buat cerita apa? Udah lupa. Buat lupa sih. Kenapa? Udah lupa. Udah lupa. Oke. Nah, Twine dan sedikit kode. Nah, misalnya ini. Kemarin, kemarin itu kan kalian apa namanya? Membuat jadi Twine itu apa sih? Jadi Twine itu adalah mesin permainan yang memungkinkan kalian membuat cerita interaktif dengan plot non-linear. Nah, ini adalah contoh yang ada di Twine. Ini adalah di Twine. Jadi ada beginning, ask where to start looking for book fragments. Ada choose not to the belief. Nah, Gimana? Nah, misalnya ini ada beberapa. Jadi kayak kemarin, kalau kemarin kan ini kita screen buatnya di Miro. Kenapa? screen screen sharingnya kayak ke pause gitu nggak kelihatan deh tadi. Oh, iya kah? Oh, sekarang sudah. Nah, Twine itu apa sih? Jadi Twine adalah mesin permainan yang memungkinkan kalian membuat cerita interaktif dengan plot non-linear. Nah, terus game Twine kalian adalah kumpulan halaman web atau paragraf yang saling terhubung. Transisi di antara keduanya dibuat menggunakan tautan yang memungkinkan pemain untuk bergerak melalui plot non-linear. Nah, antarmuka. Antarmuka itu apa sih? Jadi mesin ini memberi kita kemampuan untuk menggunakan tombol-tombol yang mudah digunakan dan pintasan keyboard untuk mendapatkan hasil tanpa menulis kode secara manual. Apakah ini cukup? Tidak. Kenapa? Karena mesin ini tidak dapat memberikan kita kebebasan penuh saat menyusun logika atau saat mengerjakan desain. Nah, dengan kata lain, kamu hanya dapat mengkonfigurasi parameter yang disediakan oleh pengembang mesin. Bentar. Nah, terus minta platypus untuk menyelamatkan duniamu hanya dengan menggunakan kata-kata ini. Misalnya, ada kata-kata dunia. Aku, Anda, bagus, bahaya, bantuan, bukan siapa-siapa, berang-berang, bukan. Gambarnya kayak gambarnya swiper. Kamu tahu swiper nggak, kalian? Swiper yang ada di Dora. Nggak tahu. Swiper no swiping. Swiper no swiping, ya bener. Nah, jadi misalnya ini, minta platypus untuk menyelamatkan duniamu hanya dengan menggunakan kata-kata ini. Nah, akan seperti ini. Bahaya dunia, berang-berang tidak baik. Tolong bantu saya. Misalnya seperti itu. Nah, ini kan menggunakan kata-kata dunia, bahaya, berang-berang, terus habis itu udah itu bantuan atau bantu. Nah, jika kamu dapat menggunakan kata apapun, dapatkah kamu mengucapkannya dengan lebih baik? Misalnya, bahaya dunia, berang-berang tidak akan baik, tolong bantu saya. Nah, bisa jadi dilebih-baikkan kayak gini. Dunia dalam bahaya, berang-berang telah menggerogoti semua pohon dan planet ini kehabisan oksigen. Tolong selamatkan kami. Dan
ini semua informasi yang kamu butuhkan tentang berang-berang, misalnya. Lebih enak mana? Lebih enak yang warna oranye atau warna biru hijau yang dibaca? Lebih enakan yang mana? Itu Lebih plastik enakan yang mana? hijau. Lebih enakan yang Hijau. hijau. Nah, selanjutnya, sama halnya dengan Twine. Hal ini memungkinkan kita untuk menggunakan hanya beberapa alat yang membatasi kemampuan kita, walaupun masih banyak, dan meningkatkan hasil dengan sendirinya. Namun, ini mungkin masih belum cukup. Kenapa? Karena narasi dan latar belakang banyak alat yang tidak tersedia dalam di mesin sorry, banyak alat yang tidak tersedia di mesin dapat digunakan untuk kepentingan narasi dan latar. Misalnya, grafis. Dalam kasus kita, antarmuka punya efek nyata terhadap persepsi dan pengalaman bermain. Misalnya ini, ada AI, atau ada AR, ada VR. Nah, selanjutnya, kamu dapat menambahkan kode sendiri. Kadang-kadang, kamu dapat menambahkan kode sendiri dengan menambahkan sesuatu ke dalam permainan yang awalnya tidak disediakan oleh mesin. Sebagai contoh, misalnya, tempatkan gambar di latar belakang lokasi untuk menciptakan suasana. Yang kedua, menambah atau mengurangi ukuran teks. Yang ketiga, aturlah tombol-tombol sesuai keinginan kamu. Yang keempat, atur gaya tombolnya. Dan yang kelima, tambahkan animasi. Nah, tidak bisa memprogram, apa kalau misalkan Miss saya tidak bisa memprogram nih, Miss saya tidak bisa coding, Miss saya tidak bisa membuat aplikasi, Miss saya tidak bisa membuat tidak paham nih apa itu coding dan lain sebagainya. Nah, tidak apa-apa. Jaringan saraf atau AI dapat membantu menghasilkan kode. Jadi nggak hanya kita mencari apa namanya jawaban terkait mata pelajaran atau terkait bahasa atau terkait apapun, tapi kita juga bisa menyuruh mereka atau menyuruh AI dengan membuat kode. Artinya apa? Kamu perlu memahami struktur kode secukupnya untuk menyusun perintah yang benar dan menemukan kesalahan kode yang jelas setelah pembuatan. Misalnya, misalnya, em, saya ingin membuat kode terkait pembuatan game dengan menggunakan bahasa pemrograman Python misalnya. Nah, tapi di sini saya nggak bisa nih, Miss nggak bisa ngoding terkait Python misalnya. Nah, kalian bisa menyuruh AI dengan misalkan promptnya gini. Tolong buatkan saya hendak membuat program menggunakan Python atau membuat game sederhana dengan menggunakan Python. Tolong buatkan saya codingannya. Maka dia akan memberikan beberapa coding yang mana dapat menambahkan untuk membuat game. Nah, namun kamu masih perlu mengerti hal tersebut. Kenapa? Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenali struktur halaman website, mempelajari prinsip dasar bahasa HTML dan juga CSS. HTML itu singkatan dari Hypertext Markup. HTML singkatan dari apa? Hypertext Markup Language. Akila, singkatan dari apa? HTML? Hypertext Hmm? Markup Language. Oke, Hypertext Markup Language. Kalau CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet. Ingat, ada kata-kata style berarti dia untuk mengatur stylenya. Nah, terus di sini
bahasa pemrograman dan seterusnya. Apa sih bahasa pemrograman atau biasa disebut dengan coding? Coding adalah bahasa pemrograman, yang mana bahasa yang diajarkan atau yang bahasa yang hanya dipahami oleh komputer. Jadi bagaimana cara kita sebagai manusia untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, yang mana nanti ketika kita menyuruh komputer kita untuk membuat program, maka dia akan paham, dia akan mengerti. Oh, ternyata misalnya aku mau menggerakkan dia ke kanan. Oh, berarti aku harus ngasih kode move to the right misalkan. Atau bahasa pemrograman lainnya. Nah, terus kalau misalnya di sini, Miss, kalau misalkan coding bahasa bahasa pemrograman tuh atau komputer tuh memang paham ya bahasa kita. Kan kita menggunakannya hanya menggunakan bahasa perintah, misalkan dengan move, left, right, up, down, lalu untuk summary dan lain sebagainya. Paham nggak kira-kira? Oh, dalam komputer nanti dalam bahasa kita itu diolah lagi dan diterjemahkan menjadi bahasa pemrograman, yang mana di dalam bahasa pemrograman itu hanya memiliki dua bilangan adalah dua bilangan eh biner, yang mana yakni angka satu dan angka 0. Angka satu artinya on, angka 0 artinya off. Nah, gimana Miss caranya untuk menerjemahkan ke dalam komputer? Jadi dalam bahasa pemrograman atau dalam coding itu atau dalam komputer itu, dia akan perintah misalkan move, dia hanya memiliki 01, 001, 01, 01, 01, 01, 01, 01. Misalnya kayak gitu. Jadi hanya komputer itu sendiri yang mengerti terjemahan dari bahasa yang kita maksud. Nah, tahukah kamu itu bahasa apa itu bahasa pemrograman? Akila, apa bahasa pemrograman yang sudah Miss jelaskan barusan? Coding, Oke, gimana Bara? coding, Coding. Jafir, Hmm, bahasa nggak tahu sih, Miss. bahasa yang tadi udah Miss jelaskan? Hmm, bisa ya. Hmm? Bahasa yang Bahasa dipahami oleh oleh AI oleh puter. komputer. Oke. Nah, sekarang ini adalah sarana komunikasi dengan PC. Bahasa pemrograman berbeda secara signifikan dari bahasa manusia dalam kepekaannya, oke, terhadap kesalahan sintaksis. Nah, maksudnya apa? Meskipun bahasa pemrograman itu memiliki konstruksi, aturan, pengecualian, dan juga sintaksis. Nah, aturan-aturan ini serupa dengan aturan-aturan bahasa reguler atau bahasa yang kita gunakan. Nah, bahasa pemrograman yang berbeda bekerja dengan cara yang berbeda. Nah, beberapa di antaranya cocok untuk membuat jaringan saraf atau AI. Yang lain gimana? Yang lain untuk membuat situs web, dan yang lainnya optimal untuk pemrograman permainan dan aplikasi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bara, Jafir, Akila, apakah ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Tidak, paham ya? Nah, sekarang bahasa memungkinkan kamu membuat algoritma dan antarmuka program. Nah, di Twine, kami juga memprogram dengan menunjukkan peralihan antar lokasi dan percabangan. Namun, melakukannya bukan dengan kode, melainkan dengan antarmuka yang mudah digunakan. Contohnya, ada kode di balik antarmuka. Twine menjalankan permainan yang kita buat sebagai halaman web atau website dan menghasilkan kode berdasarkan pengaturan kita.
Sementara kita tidak perlu menulis atau melihat kode apapun. Nah, secara umum, setiap halaman itu terdiri dari kode tanpa kecuali ya. Hanya saja di Twine, kode dibuat secara otomatis berdasarkan pengaturan yang kita buat melalui antar muka. Nah, misalnya, di sini untuk halaman website itu pasti ada JavaScript, HTML, dan juga CSS. HTML untuk mengatur tampilan antar muka. CSS itu untuk mengatur tata letaknya. Misalkan ukurannya berapa, warnanya apa, ini untuk tempatnya di mana, itu adalah masuk ke dalam CSS. Nah, kalau JavaScript itu adalah back-end-nya untuk lebih ke alurnya. Alur pemrograman websitenya tuh gimana sih? Dia akan setelah misalkan kita klik play atau kita klik masuk, kita klik login, dia akan kemana itu akan diatur ke dalam JavaScript. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan ngerti. Paham? Jafir, Akila, Bara, paham sampai sini? Paham. Paham. Ya, Akila, paham? Jafir? Oke, lepas ya. Ini selanjutin ya. Nah, menurut kamu, mengapa ada tiga bahasa yang berbeda? Apa bedanya yang Miss jelasin tadi? Bedanya apa? Nah, misalnya ini. HTML dan CSS adalah bahasa deklaratif. Mereka hanya mendeskripsikan elemen, halaman, dan tampilannya saja. Nah, jika kamu mencoba menerjemahkan kode tersebut ke dalam bahasa Inggris, jika kamu mendapatkan sesuatu seperti ini. HTML. Harus ada kartu area berisi teks, gambar, dan judul di dalamnya. Kalau CSS itu lebar kartu harus 200 pixel misalnya. Ukuran teksnya 16 pixel. Gambar harus berada di sebelah kiri dan teks di sebelah kanan. Sampai sini paham? Untuk melatar tata letaknya. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang diatur untuk card example. Itu yang mengatur adalah CSS. Kalau HTML itu untuk menampilkan dan mengisi kata-katanya. Kata-kata card example, some text, some text, some text, some text, picture itu diatur di dalam HTML. Sedangkan ukurannya, ukuran kartu, jenis font, ukuran huruf itu diatur dalam CSS. Sampai sini paham? Nah, JavaScript. Apa sih JavaScript itu adalah? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang mana digunakan untuk mengatur logika halaman dan memiliki konstruksi matematika yang rumit. Ia tidak hanya menentukan keberadaan dan sifat unsur-unsur, tetapi juga memungkinkan kamu mengatur perilakunya. Nah, jangan khawatir, kami tidak akan menambahkan kode JavaScript apapun karena Twine dapat menanganinya sendiri. Nah, mari kembali ke HTML dan juga CSS. Dari halaman di bawah, kita akan mengambil tombolnya dan mencoba mencari tahu apa isinya. Di sini ada add to back, ada earphone. Nah, kode berbeda untuk setiap elemen. Mari kita menganalisis kode tombolnya. Menurut kamu, untuk add to back, kode apa saja dalam HTML-nya? Ayo, Bara. Apa saja kira-kira kodenya?
Tulisan. Tulisan. Akila. Apa, Kil? Nah, di sini seharusnya ada tombol dengan teks add to back di dalamnya. Ya kan, ada tulisannya, tulisan add to back. Nah, selanjutnya, mari kita menganalisis kode tombolnya. Biasanya, tombolnya akan terlihat seperti ini. Dia akan terlihat bentuknya adalah kotak di sini. Bentar, warna aku nggak kelihatan. Ada warna kotak di sini, bagian kotak. Nah, parameter. Jadi kalau misalkan kita tambahkan HTML, pasti dia pertama munculnya begini, kalau nggak diatur. Nah, parameter apa yang perlu kita lakukan dalam CSS agar tombol berubah dengan ketata letak? Kita akan menambahkan di CSS-nya dengan gimana caranya membuat seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Jadi caranya adalah tombol by, misalkan di sini. Untuk backgroundnya, background color red, text colornya white, yang ini ya. Ini kan di sini seharusnya ada tombol dengan text by di dalamnya. Backgroundnya red, text colornya white, margin stop, button, sama right leftnya udah ada, frame-nya missing. Kenapa frame-nya missing? Karena dia tidak ada garisnya di sini. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya aplikasi di Twine. Di Twine, kamu dapat menggunakan CSS untuk memberi gaya pada teks, tombol, dan nah, di Twine kamu dapat menggunakan CSS untuk memberi gaya pada teks, tombol, dan elemen antarmuka. Lebih lanjut mengenai hal itu ada di pelajaran berikutnya. Nanti untuk bab selanjutnya. Nah, HTML sintaks. Sekarang intinya sudah jelas. HTML adalah elemen-elemen itu sendiri dan CSS adalah cara pengaturannya. Tetapi bagaimana dan di mana aku menulis kode ini? Gimana caranya? Nah, di sini ada elemen HTML. Kamu dapat memilih elemen atau kelompok elemen di dalamnya manapun. Kami mengambil tombol dari halaman ini. Elemen apa yang ada di halaman tersebut? Misalnya gambar di sini. Ada judul, ada paragraf. Nah, persetujuan peramban. Mari kita sepakati dengan peramban bahwa kita akan menyoroti setiap elemen hingga jenis-jenis elemen yang jelas. Itulah gunanya HTML. Misalnya ini, tag digunakan untuk berbicara dengan peramban seperti ini. Jadi kalau HTML, dia pasti diawali dengan ini untuk menggunakan paragraf. Untuk menulis paragraf atau HTML, dia wajib gini, apa, lalu bla 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 bla, belakangnya harus ditutup dengan kayak gini. Ini wajib. Miss, kalau misalnya nggak tertutup gimana? Kalau nggak tertutup, dia kan nggak bisa jalan. Dia akan error. Paham? Nah, misalnya di sini, paragraf ada jasa, ada katalog, ada pesanan proyek, ada nomor HP. B di sini, P di sini, artinya adalah paragraf. P artinya paragraf. Untuk button, ini untuk tombol. Tombol. Kalau B di sini, dia untuk bold. Atau untuk menebalkan garis. Paham sampai sini? Oke ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengelingkan atau mengkoneksikan ke gambar? Tag adalah elemen markup yang dapat dipahami oleh peramban.
Misalnya, ingat kalau HTML itu selalu diawali dengan HTML dan diakhiri dengan slice HTML. Oke. Nah, H1 itu artinya heading. H1 artinya heading. Nah, heading itu apa sih? Jadi heading itu adalah em, untuk mengatur ukuran huruf ada H1 sampai dengan H5. Semakin dia besar ukurannya, semakin dia kecil. Misalnya H1 dia gede, H2 dia lebih kecil, dan H6 adalah yang paling kecil. Nah, untuk image source code di sini, SRC ini source code. Image source code di sini untuk mengelingkan atau mengkoneksikan dengan gambar. Kalau link to the picture berarti dia dikoneksikan dengan gambar. Nah, mari kita menggunakanmu untuk berpartisipasi. Kalau href di sini, ini untuk link. Untuk mengkoneksikan link, dia menggunakan href. Sampai sini paham atau bingung? Paham atau bingung? Paham atau bingung sampai sini? Paham ya? Nah, selanjutnya. Bahasa HTML dalam dan halaman web. Nah, di sini contohnya seperti ini. Ada turnamen curling. Dia akan munculnya seperti ini outputnya. Kalau link picture, dia akan muncul gambar. Untuk ini dia akan ke sini. Nah, kalau pelajari lebih lanjut atau linknya dia ke sini. Paham? Nah, sekarang Peramban mendeskripsi HTML. Saat Peramban menerima kode HTML, ia mengurai kode tersebut dan mengidentifikasi 3 jenis elemen dalam dokumen. Ada tag pembuka, tag penutup, dan juga isi. Tag pembuka dia tidak ada slice-nya. Teks penutup dia wajib ada slice-nya. Kalau isi itu terserah kalian mau mengisi apa di dalam halaman website tersebut. Nah, misalnya ini. Contohnya seperti ini. Tag pembuka, ada dokumen HTML, ada tag pembuka, itu untuk menandai awal blok yang perlu diformat dengan cara tertentu. Contohnya apa? Contohnya di situ ada P, H1, dan HTML. Oke. Nah, terus untuk isinya itu berisi apa? Berisi konten yang perlu diformat. Contohnya apa? Teks. Ini adalah heading dan lain sebagainya. Nah, kalau tag penutup itu apa sih tag penutup itu? Kira-kira apa tag penutup? Tag penutup adalah akhir blok atau tampak sama seperti tag pembuka, tetapi dengan simbol slice di awalnya. Sebagai contoh, slice P yang ada di sebelah sini. Slice P, slice H1, slice HTML. Kalau pembuka dia nggak ada slice-nya. Tapi kalau penutup dia wajib ada slice-nya.
Yang di tengah ini adalah isinya. Paham atau bingung? Paham atau bingung? Paham atau bingung? Halo, suara Miss kedengeran nggak? Paham. Oke, itu dong dijawab. Masa Miss ngomong sendiri? Nah, misalnya ini untuk teks dokumen HTML. Contohnya, seluruh isi dokumen ditempatkan di antara HTML dan HTML. Ingat, kalau HTML dia selalu diawali dengan HTML dan diakhiri oleh HTML, slice HTML. Ini. Dia akan memprogram di dalamnya. Dia akan menampilkan seperti yang tadi. Nah, dengan cara ini, peramban akan memahami dengan jelas bahwa markup hypertext digunakan dalam dokumen tersebut. Oke? Nah, misalnya ini. Teks judul. Ada H1 sampai dengan H6. Seperti yang Miss bilang tadi, huruf H itu adalah nama huruf pertama dari kata judul. 1 berarti judul tingkat atas yang terbesar. Ya kan, seperti yang Miss bilang, dia paling besar. Judul tingkat bawah H2 sampai dengan H6 digunakan untuk menunjukkan subbagian halaman. H2 dia lebih kecil. H3 dia lebih kecil lagi. H4 dia paling lebih kecil dan yang paling kecil adalah H6. Paham? Nah, kalau P itu apa sih, Miss? P itu adalah paragraf teks. Teks paragraf teks. P di sini. Nama teks berasal dari kata paragraf. Yang mana teks pembuka ditempatkan pada awal setiap paragraf dan teks penutup ditempatkan di akhir. Kalau di akhir tadi ada apanya? Jafir? Hah? Garis, Ada? garis, Jafir, garis apa? Garis. Haris ada? Kalau penutup harus ada apanya, Jafir? Jafir, Kompetisi. harus ada? Oh, para tak pembuka ditempatkan dan tak penutup. Tak penutup. Tak penutup itu kayak gimana? Tak penutup yang kayak gimana? Ya, kayak kompetisi dilakukan dalam kelompok tingkat berbeda. Yang mana coba? Yang mana teks penutup? Coba tandai. Yang mana teks penutupnya? Kompetisi dilakukan dalam kelompok itu. Enggak, yang teks penutup yang mana? Tandai yang mana? Bara, coba ditandain yang mana? Teks penutupnya. Teks penutup. Tandanya yang mana? Aduh, Miss ngobrol dari tadi nggak didengerin ya?
Miss ngomong dari tadi nggak didengerin. Nangis nih Missnya. Sederhana bagaimana? Yang mana? Akila yang mana? Akila. Yang mana Akila? Teks penutup. Teks penutup yang mana? Akila. Akila. Teks penutup yang mana Akila? Aduh, dari tadi kemana ya? Yang mana? Teks penutup yang mana? Ayo siapa yang bisa? Ditandai oleh apa penutup itu? Aduh, Miss dari tadi ngejelasin loh. Ayo yang mana? Yang kompetisi ini diadakan dalam kelompok dengan tingkat berbeda. Kami Loh, mengundang kamu berpesta tandanya secara yang mana individu. tandanya? Tandanya yang Hmm, mana? Teks penutup itu tandanya yang mana? Ini kak, 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 Oke, kak. tandanya yang ini. Ini adalah tanda untuk teks penutupnya. Kalau ini untuk yang awalannya. Kalau penutup itu wajib ada slice-nya. Paham? Paham atau bingung? Paham atau bingung? Sampai sini? Paham, Oke, sekarang ada paham. OL dan LI. OL berasal dari daftar berurutan. Kalau LI itu dari item daftarnya. OL, misalkan ini, ada OL, ada LI. Ini untuk membuat seperti ini hasilnya, outputnya. OL dia menandakan si isi yang apa dalam satu kolom. Kalau LI, dia adalah urutannya satu 2 3. Paham sampai sini? OL berasal dari daftar urutan, kalau LI dari item daftar. Nah, suatu teks disisipkan ke dalam tag lain. Ya, tidak apa-apa melakukan itu. Dalam kasus daftar, peramban akan menempatkan semua elemen dalam tag OL dengan margin kecil di sebelah kiri. Seperti yang ini. Nah, kalau UL bedanya, UL berasal dari frasa unordered list atau seperti ini. Paham? Sampai sini? Paham atau bingung? Paham. Paham ya? Oke, nah sekarang silahkan pekerjaan individu kuis HTML. Oke, coba silahkan. Di sini ada di mana untuk mengeklik. Di sini ada jalankan kode sebelah sini. Perhatikan ya, sebelah sini ada jalankan kode. Yang ini adalah area untuk menulis kode. Yang ini untuk mengeklik atau contoh hasil kamu. Nah, yang sini adalah buku tugasnya.
di bagian sini. Oke? Nah, sekarang ada yang ditanyakan. Coba sekarang dibuka dulu modulnya yuk. Itu kamu Ayo share screen, Jafir, Akila, Bara. Silakan share screen. Coba dikerjakan, mulai dari yang pertama. Bara, dibuka websitenya. ya nyalain, nggak ngomong. Itu udah mic-nya udah nyala, Mas. Hmm. Mau nanya apa? Yang Websitenya yang dibuka. Algonova, Kenapa? yang Algonova. Iya, Learn Algonovanya. Mana Learn Algonovanya punyanya Bara? Udah dibuka. Belum muncul tapi coba di stop share, share screen ulang Bara. Ya karena kamu layarnya dua, Mama bingung jadi. Belum muncul. Bentar. Ini Pak. Gini. Coba share stop share dulu. Stop share dulu. Stop. Lalu share screen. Ayo dikerjakan Akila. Share. Mungkin lebih apa? Untuk apa Gini. HTML digunakan? HTML digunakan untuk apa? Akila dan Jafir Nah, dan Bara. ah, Itu di sana semua, Mas. Ini. Untuk Yang apa merahnya tuh yang beneran digunakan sini. Ini di sana HTML-nya? semua. masih mah. Ini gini. Ya kan? Nah, Terus sharing. Sekarang baru sharing. Sharing lagi. Ada dua jawaban. Untuk kamu bisa nggak kamu? nah, nah. Pesan Kamu udah. buka HTML-nya di sana coba. HTML. Mas, Kalau ke nomornya di sana. sana. Ini di sini. Ya udah terserah lah. Pesannya ini di sini Mama. Ya udah boleh coba bisa nggak? Oke, nomor dua. Ayo, Bara.
Yang ketiga, silakan. Ayo yang ketiga, Akila, Jafir. Coba tulis. Berarti mulai dari H1, selamat datang di situs aku. Oke. Terus P-nya ini adalah, kalau sudah, Kak, tugasnya yang mana? Tugasnya yang mana, Kak? kenapa Bara? Tugasnya yang mana? Coba buka di kursus. Kursus nih. Khusus. Di kursus, Ya, Oh, belum. oke, pilih yang nomor 5, Bara. Terus ini yang Yang mana? pertama. Yang kuis. Ya. Oke, silakan dikerjakan ya, Bara ya. ya. Miss, aku bingung Miss yang ketiga ini. Yang ketiga, ini kan kalau sudah, ini kan disuruh nulis kayak gini. Nah, kamu centang perbaiki kesalahan dalam kode tersebut. Terus coba centang ini. Oke, terus kirim tugas untuk ditinjau. Udah kamu benerin belum? Belum, aku justru tanya bingung Miss. Yang ini yang Jafir ya? Iya, Nah, coba perhatikan. Ini yang salahnya di mana? Ini belum ada slice-nya. Ini belum ada slice-nya. Oke, yang ketiga. Perhatikan belum ada slice-nya. Ya. Akhir paragraf selalu ada slice dari H1 atau dengan slice P. Coba hilang diperhatikan. semuanya, Kenapa? hilang semuanya. Kok bisa hilang? Ketik lagi dong berarti. Caranya Diketik. Ketik aja, bukan di copy tapi diketik. Kasih kodenya. Kodenya apa? Kalau H1 itu yang gede. P untuk siap-siap paragraf. Aduh, kok hilang semua? Kok jadi hilang semua? hmm, Hmm? nggak tahu. Nggak tahu. Kenapa? Kenapa kok nggak tahu?
Kenapa, Nak? Cara ulang gimana? Cara ulangnya. Ini tinggal diketik aja di sini. H1 ditutup kurung. Terus belakangnya slice. Gitu aja tinggal ketik aja. Ulang semuanya gimana? Bisakah? Gak tahu, Miss. Bingung. Kenapa? Kok bingung? Itu loh tinggal kasih H1 ya Allah. H1 di sininya. Kan udah Udah. satu. Terus ini slice. Slice H1. Nah, ini P. Di belakangnya harus slice P. Terus dikasih P. Terus ininya apa tulisannya ini? Dimasukin ke sini terus slice P. Tinggal gitu. Nah, terus di akhir kalimat harus ada apanya, Jafir. Akila aja udah nih. Oke, Akila yang keempat. Nih contohnya diklik Akila. Ini dibuat, diklik dulu. Tambahkan judul yang apa. Ini diklik ininya. Yang ujung. Kayak gini, Miss. Kenapa? Ya, nah tambahkan judul utama dan teks sambutan pendek atau nama kamu. Berarti dimasukinnya di mana? Di dalam body sini. H1, misalkan Akila, terus ditutup H1, slice. Gitu. Ya, coba sekarang. Bisa? Bisa nggak? Bukan di situ. Bukan di situ, tapi di dalam bodinya. Akil, Akila, Akila, Akila. Bukan di sini. Nomor 4. Oke, perhatikan sini nomor 4. Stop share semuanya. Stop share semuanya. Oke, perhatikan sini ya. Kita mengerjakan yang nomor 4. Nah, ini jangan dihilangin yang atas. Kita mengerjakannya di sini. Di dalam sini. Oke.
Nah, kita lihat pertama, tambahkan judul utama dengan teks sambutan pendek atau nama kamu. Misalkan di sini, kita kasih di sini H1, misalkan Akila. Akila siapa namanya? Akila Bara sama Jafir. Oke ya. Ada Akila Bara sama Jafir, misalkan. Terus ini ditutup H1. Nah, ini dicentang kalau sudah. Oke, ini nanti. Nah, terus yang kedua, tambahkan subbab heading paragraf dan paragraf. Atur sebagian dari tanaman misalnya sub tentang saya. Berarti di sininya, misalkan P tentang saya. Nah, misalkan gini. Oke, Jafir masih nge-crash. Oke, misalkan tentang gini. Tentang sayanya apa nanti kalian terusin ya. Tentang apa dan sebagainya. Terus yang bawahnya buat daftar kemampuan. Nah, daftar kemampuannya di sini. Kita buat daftar kemampuan tadi pakai apa? OL, enter, LI, misalnya membaca. Misalkan ini, terus LI, slice. Terus jangan lupa ditutup OL lagi. Misalnya kayak gini. Nah, kalau sudah, kita klik resultnya. Kita run. Jalannya misalnya kayak gini. Yang pertama, ada Akila Bara Jafir tentang saya, misalkan satu membaca. Dua, misalkan menulis. Berarti LI menulis, terus setelah itu ditutup, jangan lupa. Ketika di run, dia seperti ini. Kalau sudah, ini kan sudah. Nah, ini kan masih belum terbuka, karena ini masih belum lengkap. Nah, nanti kalau sudah terbuka, lalu nanti boleh nanti ada centangnya sendiri di sini. Oke, nanti Miss yang cek satu-satu. Paham sampai sini? Atau bingung? Paham. Paham. Gimana? Paham? Oke, silakan sekarang kalian share screen. Jafir tadi ngikutin nggak Jafir? Enggak, Miss. Aku katanya PC-nya nge-crash, aku disuruh restart PC-nya. Oh gitu. Nah terus Akila. Akila lanjut. Akila udah bener tadi. Udah ada yang centang satu Akila. Jafir langsung share screen ya. Habis itu ngapain? Kenapa? Ini udah, Miss. Udah? Kalau udah, centang yang perbaiki kesalahan kode tersebut. Terus tingkat berikutnya. Oke, sekarang yang keempat. Yang tadi, Miss copy ke kamu ya. Hmm. Contohnya seperti ini. Silahkan kamu kembangkan. Dilihat perintahnya apa di situ.
Hmm. Bisa? Ada kesulitan? Absennya kenapa? Kak, kenapa nilai tiga? Bara, Miss, suaranya nggak jelas. Bara, kenapa? Suara alien. Kenapa, Bara? Oh, di nomor tiga nggak bisa kayak kayaknya urusan besar besar semua. Kenapa, Bara? Bingung. Bara, spotlightnya boleh dijadiin satu nggak? Miss nggak kelihatan Bara ngerjainnya kayak gimana. Kesalahannya Bara apa? Ininya nggak Urus ditutup. selesai, urus selesai, Ininya nggak ditutup punya urus Bara. Harus ada slice-nya. Dikasih slice H1. Jadi Oh, slice H1. Harus ada slice-nya. Kalau nggak ada slice-nya, dia akan gede semua. siap, oke. Coba dikasih slice dulu. Dikasih slice dulu, Bara. Slice H1. oke. Yang ini dikasih garis. Nggak, Ini kasih kurung kayak tadi, Mas. Tadi pakai apa, Mas Berat? Tuh salah, salah, salah. Salah semua, salah banyak tuh. Kamu tadi nulis apa? Coba, Bu, hapus semua. Hapus semua. Nah, Ya, salah satunya dihapus Dikasih enggak? tambahin garis Coba miring deh. aja, Bara. Garis miringnya di mananya? Coba lihat, udah bisa belum tambahin garis miring? sudah, Ya coba aja. Tambahin garis miring aja. sudah. Garis miringnya gimana, Sama. Bara? Miring. Sebelumnya atau sesudahnya? Ayo, Bara, diperhatikan. Aku solusinya sih. Sebelumnya atau sesudahnya?
Ya, kalau sebelum berarti gimana? Berarti Ada yang perlu dihapus nggak? ini Sebelum H1 pas setelah H1? Loh, Mana garis miring? gimana tulisannya Bara Tadi tadi? Slice garis miring. H1. H1 dulu baru garis miring. Loh, Nah, gimana ulang Bara? lagi dihapus. Bisa dihapus dulu tidak? Dihapus dulu yuk. Hapus dulu, dilihat. Apa yang kamu kerjakan dilihat. Hapusnya sampai di mana? Kok situnya dihapus semua? bingung. Ya udah, tulis lagi seperti ini. Ah, selamat. Anak, Situs aku. Diketik di sini. Nah, nih seperti ini. Situs aku. Apa sih? bingung mama kita apa? Nih, kamu yang kurang apa di sini? Nih, lihat Yang lain gimana? Biasa aja. Biasa aja. Ivan Eka ini ayahnya Jafir ya? Iya. Iya, oke. Oke, teman-teman, karena waktunya sudah habis, sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak. Benar. Benar tidak ada yang ditanyakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, hari ini kita akan belajar tentang ini harap diselesaikan sampai yang ketiga ya. Oke, untuk materinya nanti Miss kirim. Nanti silahkan kalian lanjutkan sampai yang ketiga. Oke? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, Miss akhiri kelasnya. Sampai ketemu minggu depan. Oke ya? Oke. Ayo, sekarang kameranya boleh dinyalakan dulu. Kita foto dulu yuk. Eh, kita ambil foto dulu ya. Oke? Satu, Jafir. Mana Jafir? Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Selamat malam. Bye-bye.